Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema kapankah Dajjal akan muncul, dan insya Allah akan dibagi menjadi dua, yaitu kemunculan Dajjal secara samar, yang kedua kemunculan Dajjal secara terang-terangan. Ya, teman-teman, bahwa kita membahas tentang mimpi Qasim ini berarti terkait dengan akidah, keyakinan atau keimanan kita, bagian dari akidah, karena kita memperhatikan tentang hari akhir. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, yudabirul amra yufassilul ayati la'allakum biqauli rabbikum tuqinun. Allah merumat urusan-urusan, ya, urusannya makhluk, menerang-nerangkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya agar kalian yakin, ya, keimanan, yakin kepada bertemu Rabb kalian. Sehingga berarti ketika kita antusias berusaha mempelajari, memperhatikan tentang hari kiamat, termasuk tanda-tandanya, berarti ini bisa menguatkan keimanan kita, dan insya Allah dengan izinnya Allah juga akan memperbaiki nilai-nilai keimanan kita. Termasuk, ya, dalam hadis Jibril kita kutipkan dalam Sahih Muslim, ucapan Nabi Muhammad terhadap malaikat Jibril ketika beliau berdua mengajari para sahabat, antum inna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi, yaitu apabila iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Hari akhir inilah termasuk fenomena mimpi Muhammad Qasim ini, teman-teman. Juga iman kepada qadar, baiknya qadar dan jeleknya qadar. Ya, perlu diketahui teman-teman, dari sekian banyaknya mimpi Muhammad Qasim ini yang paling emergensi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh tidak, yaitu kita agar menjauhi dan segala bentuknya, teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman, mimpi Muhammad Qasim ini diperintahkan oleh Allah Rasulnya dalam mimpi pada tahun 2014 dan dilaksanakan mulai tahun 2015, dan waktu itu masih banyak tantangan yang masih sulit, ya, awal-awalnya. Kemudian teman-teman, ada mimpi Muhammad Qasim yang sudah menjadi kenyataan, sudah puluhan diantaranya, yaitu tentang virus corona, kemudian juga tentang vaksin, kemudian juga tentang terpuruknya ekonomi setelah terjadinya fenomena virus corona ini secara global akan terjadi dan kita sudah merasakan. Kemudian juga yaitu mimpi ini tahun 2017, yaitu tentang hilangnya seorang pangeran Arab, ternyata pada tahun 2018 yang dianggap hilang, dianggap mati, yaitu Muhammad bin Salman, ya, yang diisukan dia sudah meninggal. Nah, ternyata dia ini menjadi kenyataan. Kemudian juga yaitu perkataan Joe Biden ketika mengajak Pakistan untuk mengancam atau mengutuk penyerangan Rusia terhadap Ukraina, yaitu ini mimpi tahun 2016. Kemudian Imran Khan mengatakan pada tahun 2002 jadi kenyataan, aku bukan budakmu, ini jadi kenyataan. Termasuk lengsernya Imran Khan ini sebagai Perdana Menteri, lengsernya tahun 2022 dan dimimpikan pada tahun 2018. Ini benar menjadi kenyataan. Ya, saya juga mengikuti dari sebelum dan setelah menjadi kenyataan. Kemudian juga turunnya devisa negara Pakistan ini sempat merosot anjlok. Ini juga menjadi kenyataan. Termasuk memanasnya di tahun 2024 bulan Januari ini yang menjadi kenyataan antara Iran dan Pakistan, dan masih banyak sekali tentang mimpi sudah menjadi kenyataan. Baiklah teman-teman, kita akan menyampaikan tentang kapankah Dajjal akan muncul, ya. Dalam penyimpulan sebuah hadis, ya, zaman itu yang pertama kali adalah Imam Mahdi, kemudian, ya, ini disusul dengan Dajjal, kemudian, ya, Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, dan ini sama seperti yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim, ya. Dan di Muhammad Qasim ini bahwa ada 4 tanda besar kiamat. Yang pertama adalah dirimu, kemunculan dirimunya Muhammad Qasim. Yang pertama kali ini menunjukkan berarti Muhammad Qasim ini adalah Al-Mahdi, dan kita meyakini bahwa Muhammad Qasim ini adalah calon Imam Mahdi, belum jadi imam tapi baru calon. Ini prosesnya, dan ini perlu diketahui baru tahap penyebaran mimpi-mimpi, namun sudah bernilai pahala yang sangat besar. Dan nanti setelah sudah berakhir mimpi-mimpi ini, teman-teman, dan nanti akan ada misi lagi yang lebih realitas lagi, dan itu dikatakan baru permulaan yang angka itu. Dan perlu diketahui bahwa kemunculan Dajjal ini berdasarkan mimpi Muhammad Qasim ini sebenarnya sudah muncul. Saya mengatakan tadi pembagian yang pertama munculnya secara samar, sekarang sudah muncul tapi samar, masih bersembunyi di suatu tempat, karena kekuatannya Dajjal, kekuatan sihirnya ini belum maksimal 4 level. Namun
dikatakan dalam mimpinya beliau ini ya, ini sudah mampu menyihir manusia, sehingga banyak orang manusia bahkan ulama ini tidak percaya, orang-orang tokoh-tokoh ini tidak bisa percaya dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim, kecuali orang yang diberi rahmat atau secara khusus bisa menerima, karena ini bagian dari sihir dajjal, seolah dianggap mereka itu tuli. Dari makanya saya merekomendasikan agar kita menjaga diri ya, dari fitnah dajjal. Doanya itu yang pertama tetap menjaga teguh, yaitu harus menjadi syirik dan segala bentuknya. Kalau tidak menjadi segala bentuknya, nah kita tidak terkabulkan nantinya kalau melakukan syirik ya. Kemudian juga menjaga dengan surat Al-Kahfi ya, 10 ayat yang awal terutama. Kemudian teman-teman, nah, kapankah munculnya setelah terang-terangan? Nah ini perlu diketahui setelah nanti ya, nanti dalam mimpi Muhammad Qasim ini, Muhammad Qasim ini nanti akan diangkat dalam mimpi, nanti akan menjadi pemimpin Pakistan dulu, sehingga ada percontohan syirik dan segala bentuknya. Yang paling bersih pertama kali ini adalah dari Pakistan, teman-teman. Dan ini akan ada percontohan keadilan ya, jauh dari kekufuran ya, ketentraman itu terjadi yang pertama kali di Pakistan dulu ya. Ini awalnya seperti itu. Kemudian ada perang dunia ketiga ini sikapnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah, bahkan juga perang melawan India, ini bagian dari perang dunia ketiga. Keseluruhan yang mati adalah 800 juta, hampir 1 miliar. Nah, yang tepatnya adalah dari umat Islam, umat Islam. Nah, setelah terjadi seperti itu, barulah akan ada masa damai. Berarti insya Allah masa damai ini keseluruhan secara global, itu insya Allah Muhammad Qasim akan diangkat menjadi Imam Mahdi, dan kemakmuran di mana-mana ini selama 7 tahun yang belum ada sebelumnya, betul damai yang belum pernah dialami di dunia ini, Masya Allah. Dan setelah itu ya, setelah 7 tahun barulah muncul Dajjal secara terang-terangan. Dan itu nanti masih ada pembahasannya bagaimana sepak terjangnya Dajjal, membuat kerusakan karena dia mengetahui ya, istilahnya ini benci ya, dengki dengan kemakmurannya umat Islam yang menjadi satu di bawah naungan kepimpinan Muhammad Qasim ini, sehingga berusaha untuk meruntuhkan. Nanti insya Allah akan kita sampaikan kalau ada waktu yang memungkinkan, jika Allah mengizini. Apabila banyak kekurangan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.